Masih bersama saya, pencari kebenaran. Kali ini saya ingin membahas tentang kematian Isa dalam Quran dan sekaligus memberikan pemahaman berbeda terkait kematian Isa. Perihal kematian Isa ini menjadi salah satu perdebatan besar antara Islam dan Kristen. Kita tahu bahwa umat Kristen itu percaya bahwa Isa atau yang disebut Yesus itu disalibkan dan wafat, tetapi pada hari ketiga bangkit. Tetapi umat Islam yakin dan percaya bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, melainkan langsung diangkat oleh Allah SWT. Dan ini sangat jelas, kita bisa membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Ustadz Abu Abdillah tentang cerita pembunuhan Isa dalam Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa 157-159. Meskipun di dalam artikel itu ada satu kejanggalan terkait dengan pembunuhan Isa. Namun, melalui surat An-Nisa ini, sekali lagi semua umat Islam mengakui dan meyakini bahwa Isa itu atau Yesus itu tidak disalib. Sekarang, benarkah Isa tidak disalib seperti yang ditulis di dalam surah An-Nisa sehingga semua umat Islam harus meyakini hal ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat artikel yang ditulis oleh Ustadz Abu Abdillah, atau silahkan para sahabat mengecek link artikel di kolom deskripsi. Di dalam artikel itu, Ustadz Abu Abdillah menuliskan demikian. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasa bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya pasti berjumpa dengan mereka, maka ia atau Isa pun berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan diriku? Kelak ia akan menjadi temanku di surga." Maka ada seorang pemuda yang bersedia untuk itu. Namun Nabi Isa alaihissalam memandang pemuda itu masih terlalu kecil untuk melakukannya, sehingga ia pun mengulangi permintaannya sebanyak 2 atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tidak ada seorang pun yang bersedia kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam pun berkata, "Kalau memang demikian, kamulah orangnya." Maka Allah SWT menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, hingga seolah-olah ia memang Nabi Isa alaihissalam sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa alaihissalam tertimpa rasa kantuk yang sangat, sehingga ia pun tertidur. Dalam keadaan demikian, Allah SWT mengangkat beliau alaihissalam menuju langit sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 55. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka atau orang-orang yang hendak menangkap Nabi Isa alaihissalam melihat pemuda yang mirip Nabi Isa alaihissalam itu, mereka menyangka ia adalah Nabi Isa alaihissalam. Pada malam itu juga mereka menangkap dan menyalibnya, serta meletakkan duri-duri di kepalanya. Sekarang mari kita lihat teks surah An-Nisa mulai dari ayat 153 sampai 159. Ayat 153, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Ayat 154, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ayat 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Ayat 156. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, itulah tadi bunyi surah An-Nisa ayat 153 sampai 159. Sekarang mari kita bahas ayat di atas tadi.
Pada ayat 153 sampai 156 itu dijelaskan mengenai karakter orang Yahudi. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa orang Yahudi itu sangat zalim. Bahkan karena kezalimannya itu mereka menyembah anak sapi. Melalui Musa orang Yahudi menerima perjanjian dan perintah agar jangan melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Tetapi hati orang Yahudi begitu tertutup. Karena kenapa? Karena Allah telah mengunci mati hati orang Yahudi karena kekafiran mereka. Bahkan orang-orang Yahudi ini memfitnah Maryam atau Maria bahwa Yesus atau Isa itu adalah anak laki-laki hasil perzinahan. Kemudian cerita berlanjut tentang pembunuhan Isa. Dan karena ucapan mereka, siapa yang dimaksud mereka? Yang dimaksud mereka sekali lagi adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pada ayat 157 itu membantah pengakuan mereka itu. Allah SWT menjaga dan melindungi Nabi Isa alaihissalam dari tindakan kejahatan mereka. Allah SWT itu tidak membiarkan Nabi Isa yang suci terkotori oleh tangan-tangan najis orang-orang Yahudi. Di sini Al-Quran benar bahwa yang membunuh Yesus itu bukan orang Yahudi. Maka tadi itu dibantah oleh Quran sendiri dalam surah An-Nisa 157. Lalu di sini siapa yang membunuh Yesus? Quran tidak memberikan penjelasan lengkap. Namun sekali lagi ayat 157 secara jelas dan nyata menuliskan bahwa orang-orang yang mengklaim bahwa Isa telah mereka bunuh dan salib adalah orang-orang Yahudi. Lalu pada ayat 158 mengkonfirmasi bahwa Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Di sini sebenarnya Quran tidak secara jelas menyampaikan kapan Allah mengangkat Isa. Mengapa? Karena pada ayat 199 dikatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Jika kita perhatikan baik-baik dalam kalimat sebelum kematiannya, berarti Isa akan mengalami kematian, bukan? Dan bisa jadi ayat 158 yang mengatakan bahwa Allah mengangkat Isa kepadanya akan terjadi setelah kematian Isa. Nah, ini pemahaman yang berbeda. Sekarang kita bisa bertanya kepada umat Islam. Menurut Quran, kapan Isa mati? Apakah sudah terjadi atau akan terjadi pada hari kiamat seperti yang diyakini umat Islam? Kemudian yang kedua, kapan Isa diangkat oleh Allah? Ketiga, bagaimana Islam menjelaskan ayat 153 sampai 159? Jadi bukan hanya ayat 157 sampai 159. Keempat, mengapa Quran mengatakan bahwa Allah telah mengangkat Isa kepadanya, namun di waktu yang sama dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya? Yang kelima, mengapa Allah SWT tidak menyebutkan siapa nama atau identitas dari orang yang dibunuh atau disalibkan orang-orang Yahudi tadi? Ya. Mengapa tidak menyebutkan identitasnya, identitas seseorang yang diserupakan dengan Isa itu? Mengapa terkesan Allah sendiri seperti ikut ragu-ragu dan tidak tahu persis siapa sebenarnya orang yang dibunuh tersebut? Mengapa hanya mengatakan orang yang diserupakan dengan Isa? Keenam, mengapa selama ini Islam lebih meyakini bahwa Isa tidak mati dan lebih meyakini bahwa Allah mengangkat Isa dan membuat Isa lain untuk disalibkan? Terkait kematian Isa ini kita bisa menemukan beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu mati. Pertama dalam Quran 19 ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian yang kedua, di dalam Quran 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Kemudian yang ketiga dalam Quran 5 ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku atau mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi ada 3 ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Isa mengalami kematian atau wafat. Tetapi ada 1 ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Isa dibangkitkan dan hidup kembali setelah wafat. 1 ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Isa diangkat Allah ke surga setelah mengalami kematian lebih dahulu. 3 surat dalam Al-Quran yaitu surat Ali Imran, surat Al-Maidah dan surat Maryam mengatakan bahwa Isa wafat. Surat Maryam bahkan mengatakan bahwa Isa wafat namun kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Sementara surat An-Nisa tadi itu justru mengatakan bahwa Isa tidak wafat. Surat An-Nisa mengatakan bahwa Isa tidak mengalami kematian. Dan tentunya ayat-ayat dalam Al-Quran ini sangat bertentangan.
Satu surat Al-Quran menentang 3 surat Al-Quran yang lainnya. Yang mana yang salah? Yang pasti tidak mungkin semuanya benar. Tentu ada satu ayat yang salah. Maka lagi-lagi kita bisa mengajukan pertanyaan kepada umat Islam. Mengapa isi surat An-Nisa tersebut sangat menentang isi surat Ali Imran, surat Al-Maidah, dan surat Maryam di atas? Kemudian yang cukup penting juga mengenai pemahaman tentang kematian Isa ini, yakni ketika menyebutkan Isa sebagai Rasul Allah. Ini sangat kontradiksi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kontradiksinya di mana? Orang Yahudi itu tidak pernah menyebut atau menganggap Yesus sebagai Rasul Allah. Dalam Injil kita bisa melihat bahwa Yesus itu disebut sebagai penyesat, bukan Rasul Allah. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus sebagai Rasul Allah. Mengapa? Bagi orang Yahudi adalah dosa besar membunuh Rasul Allah. Jadi jika Yesus dianggap oleh orang Yahudi ini dan dijadikan sebagai Rasul Allah, maka adalah dosa besar bagi orang Yahudi untuk membunuhnya. Namun karena orang Yahudi menganggap Yesus sebagai penyesat, maka sangat masuk akal jika Isa atau Yesus itu dibunuh, meskipun yang membunuh itu bukan orang Yahudi. Kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes 18 ayat 2-31, juga Yohanes 19 ayat 23, memang benar bahwa yang membunuh Yesus itu sekali lagi bukan orang Yahudi, melainkan penguasa Romawi dan para prajuritnya. Maka sanggahan An-Nisa 157 soal penyalipan dan pembunuhan Isa di tangan orang-orang Yahudi bukan untuk menyanggah apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Maka sebagai kesimpulan, kematian Yesus di salib itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi, melainkan mati di salib oleh serdadu Romawi. Yang kemudian kedua, surat An-Nisa 157 ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah atau menolak berita penyalipan Yesus atau Isa yang dicatat dalam kitab suci. Ketiga, pemahaman Islam terkait kematian Isa dalam Quran yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib adalah sebuah kekeliruan. Yang benar adalah bahwa Isa mengalami kematian, entah kapan kematian itu terjadi, yang pasti Isa mengalami kematian dan diangkat ke surga. Itu dari saya, semoga informasi pengetahuan seperti ini menggugah keimanan kita akan Yesus, bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh mengalami kematian, namun bangkit lagi pada hari ketiga untuk keselamatan kita. Berkat Allah berlimpah kepada kita semua.